Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yaksir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir wa qul ja'al haqq wa dhaqal batil innal batila kana dahuqa. Saudaraku, kembali lagi bersama saya Andi Rahmat Serang di channel Pangeran Cahaya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, senantiasa dilindungi dan diberkahi semua urusan-urusannya. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang hakikat rukun iman yang sebenarnya. Saudaraku semua, perlu kita ketahui bahwa rukun iman ada 6. Yang rukun iman itu ada secara syariat ataupun secara hakikat. Tentunya secara syariat dan hakikat ini tidak boleh terlepas daripada kedua-duanya. Syariat itu diibaratkan tubuh, hakikat diibaratkan nyawa kita atau rohani kita. Maka ketika salah satunya tidak kita pakai, kurang sempurna. Itu kalau dari kita. Kemudian, apa rukun iman yang pertama? Amantu billah. Yang kedua, percaya kepada wal malaika. Kemudian yang ketiga, wal kitab. Yang keempat, wa rasulih. Yang kelima, wal yaumil akhir. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Tentunya, rukun iman yang pertama kita sudah tahu semua. Itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin adanya Allah. Ini secara syariat semuanya benar secara syariatnya. Kemudian secara hakikatnya kita harus kenal Allah, la sautin wala harf, tiada huruf, tiada suara, laisa kamitslihi syai', tiada serupa dengannya, dan dialah sang maha tunggal, sang maha ruang, sang maha kuasa yang tidak bertempat karena dialah segala tempat, tidak serupa dengan sesuatu apapun karena dialah segala sesuatu, sang maha ruang. Maka kita sudah ketahui la maujud bihaqqi illallah, tidak ada yang maujud di alam raya dan semesta semuanya kecuali Allah. Maka jika kita memandang, jangan lagi memandang daripada alam semesta, akan tetapi lihatlah zahir maupun batin, itu adalah kenyataan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik alam semesta itu adalah wujud zatullah. Karena alam semesta ini fata morgana, yang kita lihat hanyalah bayangan-bayangan dari bayangan wujud Allah. Kemudian kita hancurkan semua menurut nurani kita, kesadaran kita, bahwa itu semua adalah fana, bayangan, sehingga hancurlah semuanya. Kemudian yakinilah la maujud bihaqqi illallah, apa yang kau pandang mata. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Nah, utusan-utusan malaikat itu tentunya kita percaya sangat membenarkan daripada syariat. Itu malaikat itu gaib. Karena malaikat itu bukan jirim, bukan jisim, akan tetapi dia gaib. Maka di manakah letaknya kedudukan malaikat pada batang tubuh, pada diri kita? Coba kita perhatikan, saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua ditumbuhi dengan bulu. Ketika kita memotong bulu itu akan tumbuh, terus bertumbuh. Ketahuilah bahwa yang bertumbuh itu, setiap helai bulu ataupun rambut itu disinggahi, dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusannya. Namun hakikatnya malaikat adalah dia juga. Harus beriman. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, percaya, tapi tidak tahu secara hakikat, saudara. Inilah yang dimaksud masuk Islam secara kafah. Begitu. Kemudian malaikat penjaga juga di dalam tubuh kita ada. Malaikat penjaga api, malaikat penjaga angin, malaikat penjaga air, malaikat penjaga tanah. Letak-letaknya ada pada diri. Malaikat Jibril pada mata, pada api,
malaikat Israfil penjaga angin, malaikat Mikail penjaga air, malaikat Israel penjaga tanah. Kemudian itulah kedudukan-kedudukan para malaikat. Kemudian kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Tentu di dalam syariat kita sangat memegang teguh keyakinan ini. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran beserta suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang pernah diberikan oleh nabi-nabi kita harus mempercayai. Tapi ada hakikat daripada kitab yang sebenar-benarnya kitab. Itulah alam semesta dan diri kita sendiri. Itulah hakikatnya kitab, saudara. Semua terkumpul di dalam diri kita dan alam semesta. Kitab-kitab yang tersirat maupun tersurat, sehingga kita membacanya di dalam nurani. Ketika membacanya, yang membawa ilham-ilham itu menyimpan ke dalam nurani adalah malaikat Jibril, karena dialah malaikat yang diutus untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, kita secara hakikat semua insan adalah rasul pada diri, karena dijelaskan laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ada juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah ada pada diri kalian itu rasul-rasul. Itulah, saudara, kitab yang sesungguhnya secara hakikat ada pada diri dan alam semesta. Kemudian bersandingan dengan kitab Al-Quranul Karim yang tertulis, namun tersiratnya ada pada diri. Itulah, saudara, harus membaca Alif Lam Mim, alam, manusia, dan semesta, insan. Itulah kitab. Zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian rukun iman yang keempat, percaya kita kepada rasul-rasul, rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Kita percaya kepada Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Musa, Isa, dan semuanya sampai Nabi Muhammad. Tentunya kita percaya, beriman kepada itu. Tetapi mereka telah berpulang ke alam baqo, telah lestari, telah tiada, saudara-saudara. Makanya di dalam syahadat itu kita disuruh bersaksi kepada rasul-rasul. Allah bersaksi kepada dirinya sendiri. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang ada kecuali aku. Kemudian Muhammad, rasulku, utusanku. Kenalilah secara hakikat rasul-rasul pada batang tubuh, lahir maupun batin. Itulah rasul-rasul, saudara. Tapi bukan nabi secara syariat. Tapi secara hakikat kita disuruh menyaksikan, membetulkan betul-betul penyaksian atas syahadat kita, lahir dan batin. Kemudian rukun iman yang kelima, percaya kepada yaumil akhir. Kita percaya yaumil akhir secara syariat dan tidak mengutuk ataupun melaknat ataupun menyesatkan orang-orang yang hanya di ranah syariat. Karena apa? Kita tidak tahu kematian kita seperti apa. Jangan menghina siapapun, meskipun dari salah satunya. Karena Allah sang pembuat skenario. Kita hanya membaginya. Orang yang hanya melaksanakan syariat tidak dengan hakikat, itu masih tingkatan tauhid awam. Seperti mana Imam Al-Ghazali, seperti mana guru kita Tuan Tasalama Karigoa, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ulama-ulama lainnya, tasawuf pada lainnya, itu ikut daripada Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, kemudian yaumil akhir, yang dimaksud yaumil akhir, ada kiamat sugro dan kubro. Kiamat sugro pada diri kita ketika ajal kita putus, itu kiamat kecil. Tetapi kiamat kubro secara hakikat adalah hancurnya diri, hancurnya alam semesta, lalu melebur ke Nur Muhammad, fana ke Nur Muhammad, lalu bako berterus-terusan ke Nur Muhammad. Itulah yang disebut kiamat kubro secara hakikat. Namun kita tidak menafikan secara syariat, kita percaya akan yaumil akhir. Tapi jangan cuma memegang di syariat saja, jangan juga cuma memegang di hakikat saja. Kedua-duanya kita imannya. Itulah
Islam secara kafah, menyeluruh. Kemudian rukun 6, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Segala perbuatan baik dan buruk itu semuanya kullu min indillah, semuanya berasal dari Allah. Akan tetapi perlu digarisbawahi, ketika seseorang melakukan yang melanggar aturan ataupun syariat, itu berarti kita telah terlupa dari kesadaran Nur Muhammad, kita turun ke kesadaran Adam tercela. Memang secara hakikat Allah yang semuanya berbuat. Akan tetapi ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, jangan langsung mengkultuskan bahwa Allah. Karena apa? Kita punya adab hamba kepada Tuhannya. Biarlah ini terjadi rahasia di antara hamba dengan Tuhan. Jangan sampai bagi orang-orang yang tidak tahu, lalu kita sebarkan menjadi fitnah. Maka salahkan diri sendiri, istighfar, bertobat, cepat-cepat kembali, mengakui dosa bahwa kita salah, lalu kembalikan kepada Allah. Disitulah saudara kuncinya. Maka semua daripada ini, mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Semua tentunya ada kulit, ada isi. Maka saya sering bilang, ketika kapas sudah menjadi benang, benang sudah menjadi kain, kain sudah menjadi baju, sudah nampak baju, sudah nampak kapas di baju, sudah nampak benang di baju, sudah nampak kain di baju. Ketika kita mau mengetahui hakikat daripada baju, kita harus kembali meruntut baju dari kain, kain dari benang, benang dari kapas. Kalau sudah tahu dari kapas, jangan di situ terus. Jangan lagi mencari kapas, karena sudah jadi baju. Maknanya apa? Ketika sudah tahu hakikatnya, kembali ke syariat dengan berhakikat. Itulah kunci segala kunci. Karena sekalipun kita di kesadaran ilahiyah mengetahui diri kita, makomnya tetap hamba utusan. Karena kenapa? Hamba itulah kenyataannya, bukan kita. Karena kita yang selalu merasa ada ini, itulah iblis. Maka kita bilang tadi, jadilah hamba, betul-betul hamba, meskipun sudah naik di kesadaran ilahiyah, tetap hamba. Begitupun dengan Tuhan, meskipun tanazzul, dia tetap Tuhan, meskipun tajalli kepada hamba. Karena beda utusan, beda sang pengutus. Akan tetapi pada hakikatnya satu, Maha Tunggal, Sang Maha Ruang semualah yang menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu berdiri pada zat wajib al-wujud, seperti api dengan panasnya. Tidak mungkin ada panas kalau tidak ada zat api. Tidak mungkin ada cahaya matahari kalau tidak ada matahari. Jadi disinilah kita bahan perenungan, bahan kholwat. Kita telaah semua ibrah-ibrah. Maka dari zaman semua dulu, itu adalah agama yang satu, keyakinan yang satu. Mungkin begitu saudaraku. Intinya kita semua di sini sudah sadar kesadaran ilahiyah. Meskipun sadar bukan untuk menjadi Tuhan, karena dia saja yang ada. Akan tetapi yang namanya manusia, orang yang lupa, sering lupa. Meskipun sudah sadar kesadaran ilahiyah, nanti lupa lagi. Kalau lupa pasti berbuat dosa. Nah, yang berbuat dosa itu adalah iblis. Tapi memang hakikatnya perbuatan Allah. Akan tetapi Allah suka kepada hamba-hambanya yang mengucapkan istighfar, yang mengakui kesalahan, padahal bukan dia yang berbuat. Hakikat loh. Nah, tapi secara syariat, asbab, musabab, itu adalah daripada kesalahan, kehilafan hamba itu sendiri. Secara syariat, tapi secara hakikat, kullu min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.